Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Hidayat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tarikh Tasyrih. Saya akan sedikit membahas mengenai pengertian tasyrih dalam kajian hukum Islam. Tasyrih, asal-usul penggunaan kata tasyrih berasal dari kata syariat. Arti harfiahnya ialah jalan yang lurus, jalan yang dilalui air terjun atau jalan raya. Kata syariat terdapat di dalam firman yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 18. Adapun secara terminologi, tasyrih ialah penetapan perundang-undangan untuk mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan segala problematika yang dihadapinya. Jika sumber tasyrih itu berasal dari Allah melalui perantara Nabi, disebut al-tasyrih al-wadi. Pembentukan undang-undangan Islam ada dua sumber. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, al-tasyrih ilahi. Al-tasyrih ilahi ialah kumpulan perintah, larangan, petunjuk, dan kaedah yang disyariatkan Allah kepada umat melalui tangan Rasul yang diutus dari bangsa mereka sendiri. Rasul mengajak umat untuk mengamalkan semua itu dan menyampaikan apa yang dijanjikan Allah yang terdiri atas pahala bagi orang yang taat dan siksa bagi orang yang melakukan maksiat. Secara singkat, al-tasyrih ilahi ialah hukum yang berasal dari ketetapan agama atau peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-tasyrih wadi. Al-tasyrih wadi ialah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para mujtahid, baik sahabat, tabi'in, tabi'in maupun generasi setelahnya, dengan jelas mengisbatkan dari nas Al-Quran dan Hadis. Para mujtahid itu melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Demikian juga perundang-undangan Islam, dalam hal ini qawanin, terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-tasyrih ilahi murni. Tasyrih ini dipahami melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Sedangkan di sisi lain al-tasyrih ilahi dan di sisi lain al-tasyrih al-wadi. Tasyrih ini menjadi al-tasyrih ilahi jika melalui ijtihad yang dikaji dari nas-nas Al-Quran dan Hadis. Sisi lain tasyrih ini disebut al-tasyrih wadi jika dilihat dari kesungguhan mujtahid dalam mengkaji hukum. Kemudian ruang lingkup. Jika tasyrih diartikan fikih sebagaimana ulama mutaakhirin mengartikan, maka tarikh tasyrih sinonim dengan sejarah fikih Islam sebagaimana juga dimaksud buku ini. Ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan fikih Islam di masa Rasulullah dan sesudahnya. Kedua, penentuan masa-masa terjadinya hukum. Yang ketiga, penentuan segala proses hukum seperti nas dan taksis. Yang keempat, keadaan fuqaha dan mujtahid. Yang kelima, hasil-hasil karya fuqaha dan mujtahid. Sementara itu, jika tasyrih dimaksud syariat yang diartikan secara luas, pembahasannya meliputi segala hal yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan muamalah. Akan tetapi, Kamil Musa dalam kitabnya Al-Mukhaila Al-Tasyrih Al-Islami mengatakan bahwa tarikh tasyrih tidak terbatas pada sejarah pembentukan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah saja. Selanjutnya, tasyrih ialah penetapan hukum. Ini kesimpulan, tasyrih ialah penetapan hukum
pembentukan kanun undang-undang dan peraturan syariat, yang diartikan beberapa peraturan atau ketentuan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk manusia, yang mencakup 3 bidang, yaitu poin pertama, keyakinan, aturan-aturan yang berkaitan dengan akidah. Poin kedua, perbuatan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang. Dan yang ketiga, akhlak tentang nilai baik dan buruk. Secara sederhana, tata syri ialah sejarah penetapan hukum Islam yang mengatur perbuatan umat manusia yang mukallaf dari masa Nabi sampai dengan sekarang. Dan itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tarikh Tasyri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.